Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil asesmen perkembangan motorik halus anak usia dini usia 2-3 tahun pada tema binatang melalui kegiatan kolase gambar ikan dengan potongan kertas, menyusun Lego, dan mencoret-coret menggunakan krayon. Asesmen merupakan suatu bentuk penilaian yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pencapaian perkembangan anak. Asesmen mencakup berbagai aspek perkembangan, yaitu nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pada presentasi ini, kami memfokuskan asesmen pada aspek perkembangan fisik motorik, khususnya motorik. Motorik halus adalah kemampuan anak dalam mengkoordinasikan gerakan otot-otot kecil, terutama gerakan jari dan tangan, yang dipadukan dengan koordinasi mata. Kemampuan ini sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas. Adapun indikator yang digunakan dalam asesmen perkembangan motorik halus terdiri atas 3 indikator, yaitu 1. Menempel potongan kertas pada tempat yang ditentukan. 2. Menyusun balok atau Lego 6-8 buah. 3. Mencoret-coret menggunakan krayon. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengetahui kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan kolase pada gambar ikan, terutama dalam koordinasi mata dan tangan, ketepatan menempel, melatih koordinasi gerak jari dan tangan, serta menunjukkan ketelitian dan konsentrasi saat bermain Lego, serta sebagai bentuk latihan kontrol gerakan tangan dan koordinasi mata tangan dalam mencoret menggunakan krayon dan lainnya. Teknik asesmen yang kami gunakan adalah observasi, checklist perkembangan, catatan anekdot, dan foto hasil karya. Penilaian dilakukan dengan mengamati secara langsung kemampuan anak selama melaksanakan kegiatan seperti kolase, menyusun balok, dan mencoret-coret menggunakan krayon. Subjek asesmen adalah seorang anak berusia 2-3 tahun dengan menggunakan inisial A. Asesmen dilakukan menggunakan LKPD 1, kegiatan membuat kolase potongan kertas pada gambar ikan. Anak diminta mengoleskan lem pada gambar, menempelkan potongan kertas hingga menutupi pola, kemudian menunjukkan hasil karyanya kepada guru. Kegiatan kedua, menyusun Lego 6-8 buah, dan kegiatan ketiga, mencoret-coret menggunakan krayon. Ya, diratakan pakai jari, Dek. Sudah. Diratakan dulu, oke. Nah, terus ditempel. Yuk, diambil kertasnya ini diambil, ditempel. Oke, ambil lagi, dipenuhin ya, dipenuhin. Oke, hebat. Terus ya, dipenuhin semua ya. Ya, selesaikan. Oke, baik, lanjutkan. Sudah selesai belum? Oke, Masya Allah, sudah. Udah jadi? Buat apa itu? Buat apa, Mas? Buat apa, Mas? Sini.
Sudah? Baik, setelah proses kegiatan selesai dilakukan, selanjutnya kami akan memaparkan hasil asesmen berdasarkan masing-masing indikator. Indikator pertama, menempel potongan kertas pada kegiatan kolase gambar ikan. Pada kegiatan ini, anak diminta mengoleskan lem pada bagian gambar yang akan ditempeli. Guru mengamati kemampuan anak dalam memegang lem serta mengoleskannya pada area yang sesuai. Hasil observasi menunjukkan bahwa anak masih perlu sedikit bantuan. Oleh karena itu, anak memperoleh skor 2 dengan kategori mulai berkembang. Indikator kedua yaitu penyusun balok atau Lego 6 buah. Anak kemudian menyusun Lego 6-8 buah dan ia mengatakan bahwa yang dibuatnya itu adalah terowongan. Hasil observasi menunjukkan bahwa anak mampu menyusun Lego 6-8 buah dengan koordinasi mata dan tangan yang baik. Oleh karena itu, anak memperoleh skor 3 dengan kategori berkembang sesuai harapan. Indikator ketiga yaitu mencoret-coret dengan krayon. Hasil observasi menunjukkan bahwa anak mampu mencoret dengan krayon dan menunjukkan hasil karyanya dengan. Jadi untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil asesmen perkembangan motorik halus anak usia 2-3 tahun diperoleh hasil sebagai berikut. Menempel potongan kertas memperoleh skor 2 dengan kategori mulai berkembang. Menyusun Lego 6-8 buah memperoleh skor 3 dengan kategori berkembang sesuai harapan atau BSH. Dan mencoret dengan krayon memperoleh skor 4 dengan kategori berkembang sangat baik. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik halus anak berkembang sesuai harapan. Anak telah mampu menggunakan alat dan bahan dengan tepat. Kemampuan koordinasi mata dan tangan anak sudah berkembang sesuai harapan dan perlu terus distimulasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan keterampilan jari tangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.